Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan LKS dengan tema Mari Berkurban. Pertama-tama, yuk kita siapkan LKS dan alat tulisnya. Oh iya, apabila nanti jawaban kalian kurang tepat, tidak perlu dihapus, hanya diberi jawaban yang benar di sekitar jawaban yang kurang tepat tadi ya. Sudah paham? Yuk kita lanjutkan. Di lembar pertama akan ada bacaan dengan tema Mari Berkurban. Ustazah bacakan dulu ya. Ceritanya, berkurban meski dalam kondisi miskin. Yutima, nenek berusia 50 tahun ini membuat banyak orang malu dan berkaca. Nenek yang tinggal sendiri di rumah berlantai tanah dan berdinding anyaman bambu itu mampu membeli seekor kambing untuk kurban. Yutima rupanya sudah bertekad keras untuk berkurban, padahal dirinya hanyalah seorang penjual nasi bungkus. Keterbatasan ini tidak menghalanginya. Setiap menerima bantuan langsung tunai atau BLT, Yutima selalu menyimpan uang itu di bank. Uang itu dia kumpulkan sedikit demi sedikit hingga mencapai Rp600.000. Suatu kali Yutima yang merasa uangnya sudah cukup, lekas ke bank untuk mengambil uang. Tepatnya pada Idul Adha 2011, ia berhasil membeli seekor kambing. Saya mau beli kambing kurban, Pak. Kalau 600.000 saya tambahi dengan uang saya yang di tangan, cukup untuk membeli satu kambing, ujar dia kepada pegawai bank seperti yang dikutip dari halaman dompet du'afah Jumat tanggal 3 bulan 10. Sayang, saat itu bank telah tutup. Pegawai pun iseng bertanya untuk apa uang itu. Dengan malu Yutima mengatakan hendak berkurban. Iya Yu, Senin besok uang Yutima akan diberikan sebesar 600.000. Tapi Yu, sebenarnya kamu tidak wajib berkurban. Yutima bahkan wajib menerima kurban dari saudara-saudara kita yang lebih berada. Jadi, apakah niat Yutima benar-benar sudah bulat hendak membeli kambing kurban? Tanya pegawai tersebut. Lantas dengan wajah berseri, Yutima mengatakan, "Iya Pak, saya sudah bulat. Saya benar-benar ingin berkurban. Selama ini memang saya hanya jadi penerima, namun sekarang saya ingin jadi pemberi daging kurban." Demikian cerita tentang Yutima. Nah, dari bacaan ini anak-anak bisa menjawab pertanyaan di lembar selanjutnya. Yuk kita jawab sama-sama. Kalau kalian perhatikan, ada yang namanya kata tanya di tiap kalimat. Ada siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita belajar tentang kata tanya. Masing-masing kata tanya memiliki maksud dan tujuan sendiri. Misalnya, siapa untuk menanyakan orang, mengapa untuk menanyakan alasan, di mana untuk menanyakan tempat, kapan digunakan untuk menanyakan waktu, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, dan apa untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Yuk, langsung kita bahas pertanyaan yang pertama. Siapa nama tokoh yang diceritakan pada bacaan di atas? Kita cari jawabannya di bacaan. Ternyata ada di paragraf yang pertama. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Ya, kalau kita baca di paragraf pertama ada jawaban dari soal ini, yaitu tokohnya adalah Yutima. Kalau kalian menjawab pertanyaan tertulis, sebaiknya kalian jawab dengan lengkap. Dengan cara mengulang kembali pertanyaannya, lalu langsung jawabannya. Seperti ini. Siapa nama tokoh yang diceritakan pada bacaan di atas? Nama tokoh yang diceritakan pada bacaan di atas adalah Yutima. Pertanyaan selanjutnya, apa pekerjaan dari Yutima? Apa digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan? Ya, kita temukan jawabannya di paragraf yang pertama.
di kalimat yang terakhir. Jadi jawaban yang tepat adalah pekerjaan dari Yutimah adalah seorang penjual nasi bungkus. Pertanyaan ketiga, di mana Yutimah menyimpan uangnya? Di sini ada kata di mana yang menanyakan tentang tempat. Kita cari di bacaannya, ternyata jawabannya ada di paragraf berikut ini. Ya, jawabannya Yutimah menyimpan uangnya di bank. Pertanyaan keempat, kapan Yutimah berhasil membeli kambing untuk berkurban? Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Jadi kita cek di paragraf ini. Dan jawabannya adalah Yutimah berhasil membeli kambing untuk berkurban pada Idul Adha 2011. Idul Adha 2011 menyatakan tentang waktu. Pertanyaan kelima, mengapa Yutimah ingin berkurban? Mengapa berarti menanyakan tentang alasan. Kita cek di bacaan ini dan hasilnya adalah ya, ada di paragraf yang terakhir. Yutimah ingin berkurban karena ingin jadi pemberi daging kurban, tidak semata-mata selalu menerima. Pertanyaan keenam, bagaimana Yutimah bisa berkurban? Yuk kita cari di bacaannya. Bagaimana menanyakan tentang cara. Jadi jawabannya Yutimah bisa berkurban dengan cara dia selalu menyimpan uang BLT sedikit demi sedikit hingga mencapai 600.000 di bank. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan tentang sumber daya alam. Pertanyaan yang nomor 2, alih-alih menangkap ikan dengan menggunakan bom, racun, listrik, dan pukat harimau, cara pemanfaatan sumber daya alam secara bijak yaitu penangkapan ikan dengan cara tradisional seperti menggunakan jaring atau memancing, membatasi jumlah tangkapan ikan, dan melarang penggunaan bahan kimia atau bahan peledak untuk menangkap ikan. Apabila kalian menjawab salah satunya, itu sudah benar. Yang ketiga, pengerukan tambang secara besar-besaran, bagaimanakah caranya memanfaatkan sumber daya alamnya secara bijak? Yaitu dengan cara mencari bahan pengganti yang sama kegunaannya dengan bahan tambang, pemanfaatan lahan sesuai fungsinya, dan tiap industri wajib mengolah limbah. Jangan sampai limbah bahan tambang mencemari lingkungan. Selanjutnya, kita menjelaskan perbedaan penggunaan teknologi dalam mengolah sumber daya alam. Yang pertama di bidang perikanan. Teknologi pengolahan sumber daya alam tradisionalnya dengan cara menggunakan perahu bertenaga angin, menggunakan bahan bakar biodiesel tanpa menggunakan radar. Nah, pada prinsipnya kalian bisa mengisi dengan yang lain. Yang penting teknologinya masih tradisional, biasanya tidak menggunakan mesin. Nah, kalau pengolahan sumber daya alam yang modern, teknologinya yaitu contohnya menggunakan bahan bakar perahu bermesin, menggunakan alat peledak, menggunakan bom ikan, menggunakan radar. Tetapi tidak semua menggunakan alat peledak maupun bom ikan, karena nelayan-nelayan modern pun menggunakan cara-cara yang bijak untuk dapat mengambil ikan tapi tetap melestarikan alam. Pada bidang pertanian, teknologi pengolahan tradisionalnya menggunakan cangkul atau binatang ternak untuk membajak sawah. Kalau teknologi modernnya menggunakan traktor atau alat bermesin. Sama seperti bidang yang lain, bila tradisional biasanya tidak menggunakan alat-alat yang bermesin, sedangkan modern sudah menggunakan alat yang bermesin.
Lanjut lagi ya ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita membahas menyederhanakan pecahan. Yuk, perhatikan soal nomor 1. Di soal nomor 1, 4/6. Nah, 4/6 itu kuncinya untuk menyederhanakan pecahan, kalian harus urut dulu angka mulai pembagi yang terkecil. Nah, kenapa kok nggak dibagi 1? Kenapa tidak dibagi 1? Karena semua bilangan jika dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga pembagi itu dimulai dari 2. Nah, 2 ini adalah angka yang paling kecil di pembagian ya. Jadi urutannya 2 dulu. Nanti kalau 2 tidak bisa baru 3. Dan seterusnya. Kuncinya menyederhanakan pecahan adalah atas yaitu pembilang dan bawah penyebut itu harus dibagi dengan angka yang sama. Ya, ini perhatikan nomor 1. 4/6. 4/6. Kita tulis lagi 4/6. Nah, kalau ini yang paling angka 4 dan 6 ini, tes dulu. Bisa tidak dibagi 2? Oh, bisa. Berarti 2 dulu yang dipakai. Maka 4 dibagi 2. 2, 6 dibagi 2, 3. Berarti kita pakai 2 dulu. Nah, hasilnya 2/3. Apakah 2/3 ini bisa disederhanakan lagi? Kamu cek dulu. Setelah dibagi 2, bagi 2 lagi. Coba 2/3 dibagi 2 lagi. 2 dibagi 2 bisa 1. Tapi apakah penyebutnya 3 dibagi 2 bisa menghasilkan hasil bilangan? Tidak bisa kan, karena 3 dibagi 2 tidak menghasilkan bilangan bulat. Sehingga 2/3 itu tidak bisa lagi disederhanakan. Ini sudah paling sederhana. Lanjutnya, nomor 2. 8/10. Tadi kuncinya dari Ustadz Redi, dibagi 2 dulu yang terkecil. Maka 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2, 4, kamu tulis 4. 10 dibagi 2, 5. Nah, apakah bisa disederhanakan lagi? Cek lagi, dibagi 2 lagi. 4 dibagi 2 bisa 2, tapi 5 dibagi 2 tidak bisa. Sehingga ini sudah paling sederhana, 4/5. Sekarang, 6/9. Tadi ingat pesannya Ustadz, dibagi yang terkecil dulu yaitu 2. Sekarang kamu bayangkan, kamu kasih angka 2. Kalau atas dikasih 2, bawah juga harus dikasih 2. 6 dibagi 2 bisa 3. Tapi 9 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa. Kalau 2 tidak bisa, lanjut ke angka berikutnya yaitu angka 3. Kamu bagi 3. 6 bagi 3 bisa 2. 9 bagi 3, 3. Nah, menghasilkan 2/3. Nah, 2/3 ini bisa dibagi lagi nggak sama bilangan 2 atau 3? Bisa 3-nya, tapi 2-nya tidak bisa. Sehingga 2/3 ini paling sederhana. Selanjutnya, 2/6. Wah, gampang ini 2 kan sudah bilangan terkecil, berarti dibagi 2 aja. Nah, kalau atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Jadi atas bawah itu harus sama. 2 dibagi 2, 1. 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, ini gimana Tidak ada angkanya. Nah, jangan bingung. 4/8. 4/8 kamu tulis lagi di sini. 4/8. Nah, berarti dibagi angka yang paling kecil ya ya? Iya, 2 dulu. Kita bagi 2 dulu. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Nah, cek lagi, apakah ini bisa dikecilkan lagi, dibagi 2 lagi? Kita cek, 2 dibagi 2 bisa 1, bagus. 4 dibagi 2, 2, berarti sama atas bawah masih bisa dibagi 2. Kita bagi lagi, sederhanakan lagi. 2 dibagi 2 dengan 4 dibagi 2. Maka sama dengan
Kita panjangkan ya ini. Nah, 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Setengah. Nah, kalau setengah, kalau atasnya sudah 1, 1 adalah bilangan paling kecil. Sehingga tidak bisa dibagi lagi. Mengerti? Yuk, lanjutnya. Lanjutnya yaitu membandingkan pecahan. Nah, seperti materi Ustadz Redi sebelumnya, kita paling mudah untuk membandingkan pecahan adalah mengalikan dengan lawan penyebutnya. Ya, caranya yaitu kita tulis lagi 4/6. Kita tulis lagi ya, 4/6 tapi pernya agak panjang garisnya. Dengan 3/4. 3/4. Nah, kemarin pesannya adalah dikalikan silang dibagi silang dengan penyebutnya atau dikali. Kalau dibagi kan menyederhanakan ya. Kalau ini membandingkan berarti dikali ya. Maka ini 6 ini kan silang, berarti dikalikan di lawannya, berarti ini kali 6. Ingat kalau atas dikalikan 6, bawah juga dikalikan 6. Ya. Berikutnya, yang satunya juga lawannya, ini kan 4. Lawannya berarti taruh sini. Dikalikan 4, dikalikan 4. Nah, hasilnya kita bandingkan. 4 kali 4 berapa? 16, bagus. 6 kali 4, 24. 24. Nah, 3 kali 6. Ya, hebat, 18. 4 kali 6, 24. No, berarti penyebutnya kalau sudah sama, kita bandingkan yang atas 16 sama 18 besar mana? Besar 18 berarti kalau 18 lebih besar maka tandanya menghadap yang lebih besar seperti ini. Berarti 16/24 lebih kecil dari 18/24. Berikutnya nomor 2. 3/5 dengan 4/7. Caranya sama. Kenapa kok caranya sama? Karena penyebutnya berbeda. 5 sama 7, ini juga 6 sama 4. Penyebutnya berbeda. Kita tulis 3, 5. 4/7. Nah, kamu kalikan silang dengan penyebut lawannya. Berarti ini kalikan berapa? Ya, hebat. Kalikan 7 lawannya yang ini. Berarti kalau atas dikalikan 7, bawah juga dikalikan 7. 4/7. Lawannya bawahnya penyebutnya 5. Berarti ini dikalikan 5. Atas kali 5, bawah juga kali 5. Nah, selanjutnya kita hitung. 3 kali 7, 21. 5 kali 7, 35. 4 kali 5, 20. 7 kali 5, 35. Ya, kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal langsung dibandingkan. 21 sama 20 besar mana? Ya, hebat. Besar 21, berarti tandanya menghadap yang ke besar. Berarti 21/35 lebih besar dari 20/35. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3. Caranya yang sama ya. Yuk kita bersama-sama. 2/3 kali 4/8 kali. Kalikan dengan lawannya ya. Berarti kalau ini 3, kamu kalikan taruh di sini lawannya. Kalikan 3, kalikan 3.
Di sini 8, lawannya di sini. Taruh 8, taruh 8. Ya, sama dengan 2 kali 8, 16. 8 kali 3, 24. 4 kali 3, 12. 8 kali 3, 24. Nah, 16 sama 12 besar mana? Besar 16. Tanda menghadap yang ke besar. Berikutnya. Selanjutnya nomor 4. Nah, di sini ada 6/8 dibandingkan dengan 3/4. Yuk, kita bandingkan. Maka dikalikan silang dengan penyebut lawannya. Berarti ini kita tulis dulu 6/8. 3/4. Nah, ini dikalikan dengan lawannya penyebut ini. Berarti 6 kali 4, 8 kali 4. Dikalikan dengan lawan penyebutnya ini 3 kali 8 dengan 4 kali 8. Maka 6 kali 4, 24. Per 8 kali 4, 32. Dibandingkan dengan 4 kali 8, 32. 3 kali 8, 24. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, kita lihat pembilangnya. Nah, ternyata pembilang ini sama, maka sehingga tandanya sama dengan. Berikutnya, nomor 5. 4/5 dengan 5/6. Kalikan dengan lawan penyebutnya. Penyebutnya sini 5, taruh 5 di sini. Atas bawah juga dikalikan 5. Ini penyebutnya 6, taruh atas sama bawah. Ya, kita bandingkan sekarang. 4 kali 6, 24. 5 kali 6, 30. 5 kali 5, 25. 6 kali 5, 30. 24 sama 25 besar mana? Ya, bagus. Besar 25, berarti tandanya menghadap ke 25. Sekarang 2/7. 2/7. Maaf ya, ini mepet. Kali. Bandingkan dengan 3/5. Kalikan dengan penyebut lawannya. Taruh di sini 7, taruh di sini 7. Ini penyebut lawannya 5 dengan 5. Ya, usah taruh sini ya. 2 kali 5. 2 kali 5, 10. 7 kali 5, 35. 3 kali 7, 21. 5 kali 7, 35. 10 sama 21 besar mana? Besar 21. Maka tanda menghadap yang ke besar. Ya, sudah selesai. Ayo coba cocokkan dengan pekerjaanmu. Nah, bagi yang salah bisa kamu perhatikan dan perbaiki ya.